Shalom, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Saya percaya bahwa banyak kali dalam perjalanan hidup kita masing-masing yang kemudian dipusingkan dengan banyak hal yang diantaranya karena keputusan yang salah, karena situasi yang dihadapi, karena kondisi yang dialami, karena peluang yang kita lihat sepertinya memberi konfirmasi untuk kita masuk dan melewati semuanya. Nah, berbicara mengenai hal ini, maka Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17 akan kita sama-sama belajar apa yang Tuhan mau kita mengerti pada kebenaran ini tentang hal-hal yang terus berlangsung dalam kehidupan kita, mau itu orang percaya, mau itu bukan orang percaya, mengalami kondisi di mana masing-masing berada pada keputusan yang kemudian membawa kehidupan seseorang berlabuh jauh kemana-mana. Nah, saya beri judulnya berbuat ini dan itu. Surat Yakobus dikenal cukup fenomena karena dari surat Yakobuslah muncul sebuah pondasi pengajaran kekristenan tentang iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang mana bukan karena berbuat sesuatu orang diselamatkan, tetapi Yakobus masuk kepada sebuah penekanan bahwa percaya tidak berhenti pada sebuah pengakuan, namun juga berlanjut pada tindakan yang nyata. Nah, di dalam berbuat ini dan itu, Yakobus pasalnya yang keempat ayat 13 sampai dengan 17 tertulis demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ada dua hal pada kesempatan ini saya mau sampaikan dari pesan Tuhan. Yang pertama, hidup yang penuh rencana itu seperti uap. Sekali lagi, saya bukan orang yang mendukung hidup itu mengalir saja apa adanya, lihat nanti. Ya, saya orang yang percaya tentang tatanan yang tertib di dalam kehidupan, bahwa kita ini nanti mau lihat apa harus dipersiapkan dari sekarang. Namun bicara mengenai hidup yang penuh rencana itu seperti uap, kurang lebih firman Tuhan menyampaikannya demikian. Bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan baik bahwa Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 tidak sedang mengkonfirmasi bahwa kehidupan seluruh manusia itu seperti uap. Tidak demikian, ya. Di mana sesungguhnya merencanakan perjalanan itu biasa dalam kehidupan manusia, merencanakan keuntungan itu biasa dalam kehidupan manusia. Karena tidak ada keberuntungan tanpa sebuah perjalanan yang disadari sebagai preparation, di mana merencanakan perjalanan juga tanpa disadari pasti ada persiapannya. Karena itu merencanakan itu biasa sebetulnya dalam kehidupan manusia. Nah, rupanya ada masalah di dalam perencanaan, yang mana perencanaan yang bermasalah ini akhirnya membuat si orang tersebut hidupnya jadi sama seperti uap. Jadi ayat ini Yakobus bukan sedang mengatakan bahwa kehidupan itu seperti uap, bahwa hidup manusia seperti uap. Tidak demikian, tetapi mereka
yang membuat planning seperti yang tertulis ini adalah orang-orang yang hidupnya kemudian itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, sesungguhnya Alkitab tidak mengatakan general tentang hidup manusia seperti uap. Namun dalam perkara ini, manusia yang berpegang pada kondisinya hanya akan berujung seperti uap. Sebentar saja lalu lenyap. Nah, dari mana datangnya semua ide-ide dalam kehidupan manusia dalam konteks ini? Di antaranya adalah kegagalan, situasi, kondisi, kemudian perhitungan. Kegagalan yang pernah dialami, kemudian dijadikan pondasi dalam perencanaan. Sehingga dengan gagahnya orang bisa mengatakan, nanti ke sana, di sana mau berbuat ini dan berbuat itu. Dan ini berdasarkan kegagalan yang pernah dialami. Lalu kemudian berdasarkan berikutnya situasi yang dipelajari. Ya. Nah, mempelajari situasinya, lalu kemudian oke, kalau begitu harus berbuat ini dan itu. Ya. Nah, perencanaan yang dimulai pondasinya dari kegagalan yang pernah dialami, situasi yang dipelajari, kemudian kondisi peluang yang memaksa. Ya. Seru nih, ada banyak orang yang seringkali hidupnya malah didorong lebih kuat bukan oleh keinginannya, tapi didorong lebih kuat oleh kondisinya. Ya. Yang kemudian dari kondisi itu, kondisi peluang itu memaksa. Ya. Karena melihat ini opportunity. Ya. Maka dari itu, ya hati-hati menempatkan oportunis. Ya. Karena tidak semua peluang itu adalah baik dan benar. Tidak semua peluang itu sesungguhnya dari Tuhan buat Anda dan saya. Nah, lalu kemudian ada perhitungan terhadap kemampuan diri. Mulai on the coast dia. Ini saya bisa enggak, saya mungkin apa enggak. Nah, berdasarkan dari yang pernah dialami, yang dipelajari, lalu kemudian peluang yang sepertinya memaksa, lalu kemudian kemampuan diri yang dihitung kembali. Nah, ini nih yang akhirnya membuat orang tersebut dalam perjalanannya hidupnya akan seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oh, berarti tidak boleh punya perencanaan. Perhatikan ini. Alkitab tidak fokus pada konteks perencanaan baik yang Anda dan saya pikir. Tapi di sini mengacu kepada bagaimana manusia mengandalkan kekuatannya. Amsal 27 ayat yang pertama di sana tertulis demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kenapa? Karena tidak ada perhitungan Tuhannya di situ. Semua perhitungannya manusia aja. Ya. Didesain sedemikian rupa supaya nggak ngalami kegagalan yang sama. Kah itu berangkat dari kekecewaan atau kepahitan, sebuah desain kemudian dibuat. Lalu kemudian desainnya ditouch up oleh situasi yang kemudian dipelajari. Oh, sekarang lagi begini, jadi situasinya begini, ya berarti kita berdamai dengan situasi. Lalu kemudian melihat peluang yang dijadikan paksaan sebuah kondisi. Ya habis karena dipaksa peluang ya kita masuk. Lalu kemudian mulai ngitung. Oh bisa ini saya mungkin. Alkitab mengatakan jangan muji diri karena besok hari. Karena nggak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari itu. Apa yang terjadi dalam 1 tahun lebih ini juga unpredictable. Lalu kemudian yang herannya begini, sudah tahu
dalam perjalanan panjang hidup ini, lalu kemudian unpredictable kita alami dalam 1 tahun lewat ini. Nah, yang lebih parahnya adalah ketika kita mulai memprediksi apa yang akan terjadi tahun yang berikut. Ya. Ini parah banget gitu. Ya, parah banget karena kita aja kemarin udah ngalamin dong. Ya, nggak bisa ngitungnya. Nah, sekarang mau coba untuk ngitung lagi, waduh, nggak dapet. Ya. Lalu kemudian yang berikut, ya, yang kedua, berbuatlah apa yang Tuhan kehendaki. Ya, berbuatlah apa yang Tuhan kehendaki. Yakobus 4 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, ya, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Ya. Wow. Ya. Wow. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi gini loh, buat rencana baik atau tidak, saya mau luruskan sekarang. Rupanya bicara mengenai kedaulatan Tuhan, grand design kehidupan ini hanya Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, mari bukan jadi orang yang sok merancang dan berencana, namun mari menjadi orang yang mempersiapkan diri. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Karena itu berbicara mengenai mempersiapkan diri, yang kedua ini kita dibukakan dari kebenaran ini bahwa mari berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Nah, manusia itu membuat perencanaan oleh karena masalah kecongkakan diri. Dia coba untuk mempelajari semua. Mempelajari kekuatannya, mempelajari kondisi peluang, mempelajari situasi, mempelajari dari kegagalan yang kemudian disebut sebagai keberhasilan yang tertunda. Nah, dari itu semuanya dibuat ramuan untuk sebuah perencanaan yang akan mengamankan diri si manusia tersebut di masa depan. Nah, kali ini dari kebenaran firman kita diarahkan bahwa sesungguhnya perencanaan yang dibuat manusia itu tidak lebih berasal dari akar kemegahan diri dalam kecongkakan. Ya. Congkak itu satu urat dengan sok tahu. Ya. Sementara Anda dan saya hanya bisa mencari tahu, tidak bisa menjadi paling tahu, tapi bisa jadi yang tahu. Itu pun tidak semuanya kita tahu. Nah, lalu kemudian perencanaan dalam hidup itu bukan pondasi prioritas. Sesungguhnya pondasi prioritas adalah mengejar apa yang Tuhan kehendaki. Jadi mari kita pelan-pelan karena ini pola yang udah terlanjur lama kita gunakan dalam hidup, ya, untuk kita bisa defense dalam kehidupan. Ini pola yang cukup udah lama gitu kita pakai, ya, dari kegagalan yang nggak mau diulang, situasi, kondisi, peluang, kemampuan diri. Ini pola yang memang udah dalam alam bawah sadar kita udah lakukan itu terus. Ya. Nah sekarang, ayo saya mengajak saya juga, kita sama-sama untuk masuk di dalam ritmenya yang Tuhan mau. Di mana perencanaan dalam hidup bukan lagi pondasi prioritas, tetapi mengejar apa yang dikehendaki Tuhan itu yang menjadi pondasi prioritas dalam hidup ini.
Sehingga kita nggak ditipu oleh masa lalu, kita tidak dibodohi oleh situasi, kita juga tidak terbuai oleh kondisi peluang, lalu kemudian kita tidak menjadi congkak karena ukuran kekuatan diri. Nah, kehendaknya yang dimaksud bukan tentang prediksi situasi masa depan. Ya, di mana kehendaknya yang dimaksud di sini ya bagaimana kita tetap berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, karena itu setelah mengejar kehendaknya, ya, barulah kita berbuat ini dan itu. Jadi kita bukan berbuat ini dan itu sebagai respon terhadap kegagalan. Kita tidak berbuat ini dan itu sebagai respon terhadap situasi. Kita tidak berbuat ini dan itu karena oportunis. Kita tidak berbuat ini dan itu karena ukuran kekuatan yang kita ukurkan pada diri kita. Tapi berbuatlah apa yang Tuhan kehendaki. Setelah mengejar kehendaknya, baru kita berbuat ini dan itu. Nah, kehendaknya yang dimaksud ya, itu bukan tentang ramalan masa depan. Ya, itu bukan tentang hidup kita menjadi pasif, lalu kemudian kita menunggu pencerahan dengan pola-pola yang goib, baru kita kemudian bergerak. Namun di sini kehendaknya yang dimaksud bukan tentang ramalan, namun bagaimana Anda dan saya tetap berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Di mana di sana kita berpikir benar menghadapi situasi, kita bersikap benar menghadapi situasi, kemudian kita bertindak benar menghadapi situasi. Oleh karena itu, perhatikan baik formula ini, di mana kegagalan bukanlah sebuah pelajaran yang menjamin dalam bersikap berikutnya dalam hidup. Ya. Perhatikan catatan kita, perhatikan yang saya ucapkan. Kegagalan bukanlah sebuah pelajaran yang menjamin dalam bersikap berikutnya dalam hidup. Situasi bukanlah ukuran, bukanlah nilai dari perbuatan. Nah, sekarang bicara kondisi. Kondisi juga bukan tolak ukur peluang yang dari Tuhan. Karena ini seringkali kita terbuai dengan ini. Peluangnya ada loh. Ya, pastor ini kalau nggak Tuhan nggak mungkin jalannya kebuka kayak begini. Ini nggak kebetulan loh. Ya. Ini bisa begini nih, aduh cakep banget, smooth banget jalannya gitu. Hati-hati. Ya. Karena seringkali kita terbuai dengan kondisi. Di mana sesungguhnya kondisi bukan ukuran peluang yang dari Tuhan. Itu nggak bisa dijadikan patokan. Dan ingat, yang disebut dengan kemampuan diri itu juga bukan tolak ukur sebagai restu Tuhan. Ya peluangnya bisa, sayanya mampu melakukan. Udah tuh cakep banget, udah ketemu semuanya ya. Dari keberhasilan yang belajar dari kegagalan, dari situasinya, dari kondisinya, dari kemampuan diri. Wah itu matching tuh semuanya. Hati-hati ketika berdasarkan 4 hal ini kita bilang matching, disitulah akar dari kecongkakan manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini, perhatikan, mari kita satu fokus dengan fokusnya Tuhan. Karena fokus Tuhan adalah diri kita, bukan situasi. Fokus Tuhan bukan kondisi. Fokus Tuhan bukan kemampuan diri kita. Tapi fokus Tuhan adalah diri kita. Bagaimana Anda dan saya berpikir yang benar tentang Tuhan dan apa yang Dia mau ketika menghadapi, menjalani hidup ini. Ketika bagaimana kita bersikap benar dalam menjalani dan menghadapi apa yang terjadi. Ketika kita kemudian bertindak benar
sebagai tindakan iman kita mempercayai Tuhan dalam menghadapi dan menjalani hidup ini. Oleh karena itu, mengenai berbuat ini dan berbuat itu, jangan lagi merencanakannya berdasarkan hitung-hitungan yang manusia biasa hitung. Karena di dalam kehidupan, fokus Tuhan adalah diri Anda dan saya, bukan situasi. Situasi, kondisi, kegagalan, peluang, kemampuan diri, bukan itu yang merubah kehidupan Anda dan saya. Tapi bagaimana Anda dan saya menyikapi Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.